Selamat siang anak-anak. Sudah tiba saatnya ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan chapel 5 November 2021 dengan tema manusia baru. Nah, kita ambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 17. Sebelum kita akan mendengarkan chapel pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih karena sampai dengan siang hari ini kami dalam keadaan sehat. Ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini semakin membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan kami semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hikmat Tuhan boleh ada kepada kami semua untuk memahami setiap firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Tentang manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Manusia yang hidup di dalam Kristus atau manusia yang percaya kepada Kristus. Manusia yang awalnya hidup dalam manusia lama, yaitu hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan daging, menjadi manusia baru, hidup di dalam Kristus. Latar belakang kitab Kolose ini yang menulis adalah Paulus. Tujuan Paulus menulis pada kitab Kolose ini, Paulus ingin menunjukkan keilahiannya Yesus Kristus. Jemaat Kolose memiliki kedewasaan rohani. Jadi kerinduannya Paulus itu ingin jemaat di Kolose itu memiliki kedewasaan secara rohani. Berhikmat di dalam menyikapi atau menghadapi ajaran-ajaran yang sesat yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian kondisi jemaat di Kolose pada waktu itu sudah ada dan bukan Paulus yang mendirikannya. Jadi Paulus itu benar-benar mengenal keadaan jemaat di Kolose. Ia mengetahui latar belakangnya melalui teman sepelayanannya itu Epafras. Dua pasal pertama menunjukkan keutamaan Kristus. Kristus yang paling utama. Hidup dalam Kristus itu apa? Kalau kita sudah pelajari sebelumnya di Kolose 2 ayat 8 sampai dengan 10, hidup dalam Kristus bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi dalam Kristus real, benar-benar nyata dalam Kristus Yesus itu sendiri. Iman kita di dalam Kristus, inner life. Inner life artinya hidup di dalam Kristus secara pribadi. Mencari nilai spiritual. Artinya, spiritual itu kehidupan kerohanian kita, hubungan kita dengan Allah. Sesuatu yang paling mendasar, penting, serta mampu menggerakkan dan juga memimpin cara kita berpikir dan bertingkah laku secara individu antara kita dengan Tuhan. Nah, arti spiritual itu bisa kita biasanya dalam bentuk persembahan, perasaan, atau pernyataan jiwa. Adanya perkembangan dalam segi pemikiran dan perasaan, kekudusan, atau sesuatu yang suci. Ya, adanya perubahan dalam hidup dan berhubungan dengan kerohanian kita. Nah, spiritual itu berhubungan dengan sesuatu yang belum atau tidak diketahui ataupun ketidakpastian dalam kehidupan. Menemukan arti, makna, dan tujuan hidup. Menyadari kemampuan dalam menggunakan sumber dan kekuatan yang ada dalam diri sendiri. Memiliki perasaan, keterikatan dengan diri sendiri dan Tuhan. Yang kedua, menanggalkan dosa atau hidup yang lama. Kita sebagai manusia berdosa, setiap langkah hidup kita
kita selalu diwarnai oleh kesalahan dan dosa. Itulah yang menuntun kita kepada maut dan kebinasaan kekal. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pergumulan melawan dosa, dan seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Akhirnya, kita terjerat, dibuai, dikuasai, dan dijajah oleh dosa. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, orang yang percaya kepada Allah meletakkan kehidupan baru bagi orang percaya, berbeda dengan kehidupan yang lama. Tapi manusia baru rupanya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa manusia baru harus terus diperbaharui dan terus diperbaharui di dalam kualitas hidupnya di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu? Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu. Kita hanya minta pertolongan dari Kristus. Yang berikutnya, mengenakan hidup yang baru. Mengenakan hidup yang baru atau manusia baru. Surat Kolose sangatlah penting dalam menerangkan keutamaan Yesus Kristus sebagai perantara karya keselamatan Allah. Surat Kolose menekankan bahwa mereka yang menjadi milik Yesus semestinya tidak membutuhkan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan membutuhkan dari sumber-sumber yang telah Allah sediakan dalam Yesus Kristus itu sendiri. Lahir baru ketika seseorang menerima natur baru yang memampukan untuk hidup menyenangkan Allah. Ketika seseorang menerima bagian kematian di dalam Kristus, manusia lamanya telah disalibkan oleh kuasanya. Dan kerusakan manusia lama tidak berperan lagi ketika orang percaya menerima kebangkitan Kristus. Olehnya kita telah dibangkitkan kepada hidup yang baru selaras dengan kebenaran Allah. Inner life. Inner life akan kelihatan dalam kehidupan. Apa yang ada dalam hidupmu, hidup kita, akan nampak keluar dalam kehidupan kita dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Kolose 3 ayat 1-4 menjelaskan orang Kolose adalah orang yang telah dibangkitkan di dalam Kristus. Di Kolose 3 ayat 5-11, mari kita mematikan hal-hal dunia, segala keinginan daging. Ya, apa yang sudah dikabarkan oleh Paulus di dalam kitab Kolose ini. Jadi jemaat Kolose, Paulus menginginkan mematikan hal dunia, segala keinginan dan daging. Dahulu kamu juga melakukan hal itu, tetapi sekarang jauhkanlah hal itu. Jangan saling mendustai, sekarang telah menjadi manusia baru dan terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Di Kolose 3 ayat 12-17, dalam ayat ini kita menemukan bahwa pembaharuan juga dicapai melalui hubungannya dengan sesama. Kita harus mengasihi sesama sebagai anak-anak Allah. Tidak membeda-bedakan orang atau diskriminasi atau rasialisme. Kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, seperti Tuhan telah mengampuninya. Kita harus hidup dalam damai sejahtera dan bersatu dalam persekutuan dengan sesamanya, sesama seiman. Kita harus hidup dalam ucapan syukur dan pujian kepada Allah, dan melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya, Ia selalu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah.
dalam proses pembaharuan ini, maka telah melibatkan dirinya sendiri dan juga hubungan dengan sesama. Jadi untuk menjadi manusia baru, kita harus melibatkan diri kita dengan Allah. Namun orang percaya harus berjuang dengan kekuatan Allah untuk dapat hidup semakin dewasa di dalam Kristus. Murka Allah akan datang atas orang-orang yang durhaka. Tuhan telah memilih kita dan kuduskan dengan kasih-Nya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan telah mengampuni kita, kita juga harus berbuat demikian. Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang utama adalah mematuhi taat akan firman Tuhan. Ibu ada dua gambar. Gambar ini gambar hati ya. Ada yang hatinya, yang satu tengahnya dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik. Yang satu gambarnya di dalam hatinya itu dengan hal-hal yang buruk, dengan kata-kata kotor, dengan pikiran yang kotor, dengan kesombongan, iri, dengki, keangkuhan ya. Nah, hati, apa yang kita lakukan itu terpancar dari isi hati kita. Nah, pikiran yang positif akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia. Pikiran negatif akan memberikan pengaruh yang buruk. Pikiran negatif hanya menyediakan rasa pesimis dan malas dalam menjalani hidup. Sebuah pilihan yang sangat baik untuk mengusir pikiran negatif dalam hidup kita, dalam diri kita. Pikiran yang baik juga untuk kita terus mengandalkan kekuatan Allah dan bukan kekuatan diri sendiri. Yang terakhir, kita akan refleksikan bersama guru pendamping. Ya, bisa diperdalam lagi di dalam KTB, di KTB kalian masing-masing. Refleksikan apa makna manusia lama yang kamu ketahui. 2. Apa makna manusia baru yang kamu ketahui? Bagaimana cara kita mengatasi supaya kita tidak terbelenggu pada manusia lama kita? Mengapa kita perlu menanggalkan manusia lama? Nah, silakan refleksikan bersama guru pendamping di dalam KTB kalian. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan selama chapel di siang hari ini Tuhan. Mampukan anak-anak kami bersama guru pendamping di dalam KTB-nya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk memahami isi firman-Mu Tuhan. Kami ingin semakin hari kami semakin diperbaharui akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.